Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan cara SPSS analisis regresi ganda. Ini adalah contoh penelitian korelasional asosiatif menggunakan teknik analisis statistik regresi ganda. Contoh judulnya adalah pengaruh kepuasan kerja konsep diri terhadap kinerja guru. Nah, ini variabel X1-nya adalah kepuasan kerja, variabel 2-nya, X2-nya, variabel bebas 2-nya adalah konsep diri, dan Y adalah variabel tak bebas, yaitu kinerja guru. Jadi di sini ada dua variabel bebas yaitu X1 dan X2 dan satu variabel tak bebas yaitu Y. Untuk konstelasi masalah penelitiannya seperti ini ya. Ini beta Y1 artinya koefisien regresi X1 terhadap Y atau pengaruh X1 terhadap Y. Sedangkan beta Y2 ini adalah koefisien regresi X2 terhadap Y. Koefisien regresi ini menunjukkan besarnya pengaruh X2 terhadap Y. Ini adalah batasan masalah. Rumusan masalahnya ada 3. Tujuan penelitiannya juga harus match, ada 3. Kerangka berpikir yaitu penjelasan rasional dan logis yang merupakan hasil pemikiran peneliti tentang variabel-variabel penelitian dan keterkaitan antara satu variabel dengan variabel yang lain yang nanti akan menghasilkan suatu hipotesis, dan itu juga harus ada 3 ya. Demikian pula dengan hipotesis penelitian. Nah, hipotesis penelitian inilah yang nanti akan diuji dengan analisis statistik yaitu regresi ganda. Yang pertama adalah terdapat pengaruh X1 dan X2 bersama-sama terhadap Y. Yang kedua, terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Dan yang ketiga, terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Dalam pengujian hipotesis nanti ada H0 dan H1. H1 ini adalah hipotesis si peneliti ya. H1 adalah hipotesis si peneliti. H0 adalah lawannya ya. Ini hipotesis statistiknya untuk masing-masing hipotesis. Nah, ini beta Y1, beta Y2 itu sebagai koefisien regresi yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Nah, nanti analisis statistiknya itu menggunakan teknik analisis regresi ganda dan jenis penelitiannya termasuk penelitian kuantitatif menggunakan metode survei, yaitu termasuk juga ke dalam penelitian kausal asosiatif, hubungan sebab akibat. Nah, ini diketahui datanya, hasil pengukuran masing-masing variabel X1, X2, dan Y. Cara SPSS-nya pertama adalah buka program SPSS, kemudian beri nama ya. Ini nanti ada tersendiri ya. Untuk cara menyimpan nanti saya buatkan tersendiri. Bentar. Nah, ini jadi saya ulang ya, cara SPSS untuk uji hipotesis 1, 2, dan 3 dengan menggunakan analisis regresi ganda. Yang pertama adalah buka program SPSS-nya, kemudian akan tampilannya seperti ini. Setelah data dimasukkan, copy paste dari Word
atau dari Excel itu sudah saya ajarkan sebelumnya. Kemudian memberi nama ya untuk masing-masing variabel itu di variabel view, ingat ya. Yang pertama X1, kedua dan Y. Ini desimalnya dibuat 0. Setelah diberi nama, lalu klik data view untuk menampilkan data kembali. Ini data view. Jadi data sudah ada namanya. Kemudian klik Analyze Regression Linear. Ini adalah untuk menganalisis regresi ganda. Nah ini Analyze Regresi Linear. Kemudian akan tampilannya muncul seperti ini. Kemudian pindahkan variabel Y ke dependent, kotak dependent, dan variabel X1 dan X2 ke independent. Nah, klik OK, akan keluar output seperti ini. Nah, ini di copy paste ke Word, ya. Jadi seperti ini, sudah di copy paste. Nah, ini ada 3 tabel. Yang pertama model summary, yang kedua tabel ANOVA, yang ketiga tabel koefisien. Ini adalah interpretasi hasilnya. Yang pertama, dari output di atas bisa menentukan persamaan regresi. Persamaan regresi itu dari tabel yang ini, yang tabel koefisien ya. Tuh, berdasarkan tabel koefisien diperoleh yang ini yang merah ya. Konstantanya 37,483. Koefisien regresi 1Y, X1Y yaitu 0,02. Koefisien regresi X2Y-nya yaitu 1,003. Koefisien regresi itu besarnya pengaruh ya. Ini besarnya pengaruh X1 terhadap Y. Ini besarnya pengaruh X2 terhadap Y. Persamaan regresinya seperti ini. Ini adalah konstanta, ini koefisien regresi, itu sama aja beta ya, beta yang tadi di atas. Ini B2 koefisien regresi X2 terhadap Y, beta Y2 sama aja ya. Nah ini keterangannya, jadi kalau konstanta di sini artinya jika X1 dan X2-nya 0 gitu ya, maka atau rendah, maka kepemimpinan kepala sekolah skornya yaitu 37,483. Sedangkan arti dari 0,02 artinya jika X2-nya rendah maka atau 0, maka Y akan meningkat sebesar 0,02. Arti dari 1,003 adalah jika X2-nya ditingkatkan satu satuan, maka Y akan meningkat sebesar 1,003. Adapun untuk pengujian hipotesis yang pertama, jadi yang pertama dari hasil output SPSS analisis regresi ganda dapat menentukan persamaan regresinya ya. Ini persamaan regresi ini disebut juga nanti jadi X1 X2 sebagai prediktor dari Y gitu ya. Kemudian untuk pengujian hipotesisnya ya, pengujian hipotesis tadi kan ada 3 tuh. Yang pertama pengaruh X1 dan X2 bersama-sama terhadap Y ya kan. Yang kedua, pengaruh X1 terhadap Y. Yang ketiga, pengaruh X2 terhadap Y. Nah, ini hipotesis yang pertama. Hipotesis pertama ya, ini H0-nya, ini H1-nya, ini hipotesis satunya. Nah, ini pengambilan keputusan. Kalau pakai SPSS tinggal dilihat dari nilai sigma. Kalau lebih besar dari 0,05 maka H0 ditolak dan H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh signifikan.
tidak terdapat pengaruh signifikan. Bentar ya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kalau pengambilan keputusannya seperti ini. Nah, setelah kita lihat pada output SPSS pada tabel ANOVA ya. Jadi untuk hipotesis 1 pengaruh bersama-sama itu melihatnya output SPSS-nya tabel ANOVA. Dilihat dari nilai sig-nya. Ini uji F ya. Kalau teman-teman ingat dulu cara manual itu kan cari F hitungnya dulu, baru F tabel, lalu dibandingkan. Tapi kalau pada SPSS tinggal dilihat dari nilai sig-nya dan dibandingkan dengan 0,05. Jika nilai sig-nya di atas 0,05 tidak signifikan, jika lebih kecil dari 0,05 berarti signifikan pengaruhnya. Dari output diperoleh nilai sig-nya 0,000, berarti ini lebih kecil dari 0,05. Berarti H0 ditolak, H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh signifikan X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y. Nah, kemudian uji hipotesis 2 dan 3 yaitu parsial, jadi masing-masing ya. X1 terhadap Y hipotesis 2, X2 terhadap Y hipotesis 3. Ini hipotesis 2 ya, X1 terhadap Y. Pengambilan keputusannya juga sama yang di atas. Yang ini ya. Saya lengkapi. Nah, ini. Jadi pengambilan keputusannya sama ya seperti yang tadi. Nah, ini kita lihat. Untuk hipotesis 2 dan 3 itu tabel yang dilihat adalah tabel koefisien. Tadi kan output analisis regresi ganda itu ada 3 tabel ya. Yang pertama model summary, yang kedua ANOVA, yang ketiga koefisien. Yang ANOVA untuk uji bersama-sama X1 dan X2 terhadap Y yaitu untuk hipotesis 1. Nah, yang koefisien ini untuk hipotesis X1 dan X2. Nah ya, yang untuk X1 dilihat dari nilai sig-nya juga sama. Nilai sig-nya yang ini. Kalau yang X2 yang ini, yang 0,00. Nah, diketahui bahwa nilai sig untuk yang hipotesis 2 ya, berarti kan yang ini. X1 terhadap Y diperoleh nilai sig-nya 0,901. Berarti lebih dari 0,05. Maka 0 diterima dan H1 ditolak sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Y karena lebih besar dari 0,05. Kemudian hipotesis 3 ini ya, pengaruh X2 terhadap Y, nilai sig-nya yang dilihat yang ini. Berarti 0 ya, ternyata kurang dari 0,05 sehingga terdapat pengaruh signifikan X2 terhadap Y. Setelah menentukan persamaan regresi, menguji hipotesis dari output SPSS analisis regresi ganda, juga dapat diketahui koefisien determinasinya ya. Kita lihat dari adjust R-square, bisa juga R-square ya, nggak beda jauh. Nah, di sini saya lihat dari kolom adjust R-square.
diperoleh 0,569. Artinya sumbangsi X1 terhadap sumbangsi X1 dan X2 bersama-sama terhadap Y yaitu sebesar 56,9%. Dan sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lain. Ya, nah ini seperti ini. Di bawah udah ada ya ternyata. Nah ini. Nah baiklah, saya akan praktekkan langsung di SPSS-nya ya supaya teman-teman bisa kegambar untuk analisis regresi ganda ya sampai menghasilkan outputnya. Pertama, buka lembar kerja SPSS ya, kemudian kita copy paste datanya yang ada di sini. Nah, ini datanya saja yang di copy ya. Ini copy. Terus kita buka SPSS-nya yang ini ya, ini untuk output. Ini kita buka lembar kerjanya yang ini. Kemudian ini kan data view ya, kita klik untuk menyimpan, untuk meletakkan data. Kita klik di sini, klik kiri, terus klik kanan, paste. Terus kita beri nama. Ini, beri nama di variable view ya, ini data view untuk menaruh data. Ini variable view kita klik untuk memberi nama. Ini X1, X2, dan Y. Desimalnya kita buat 0 aja, enggak juga sebenarnya enggak apa-apa. Nah, ini udah dikasih nama di variable view. Kita mau analisis, nah kita tampilkan dulu data view-nya yang di sini. Klik. Kemudian ya untuk analisis, nah ini udah di data view sudah ada namanya yaitu X1, X2, dan Y, dan sudah tidak ada desimal. Untuk analisis regresi kita klik analyze, regresi linear, klik, pindahkan Y-nya di dependent, X1, X2-nya di independent, kemudian langsung oke saja. Nah ini ya, langsung ada outputnya. Model summary, ANOVA, dan koefisien. Kemudian copy ke Word ya, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, demikian. Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah selesai cara SPSS analisis regresi ganda. Berikut penjelasan interpretasi hasilnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.